Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Afi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal yang berjudul The Concept of Ratio Analysis of Consolidated Financial Statement Applied to Listed Capital Groups on the Example of the Deutsche Börse Group. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, Anggraini Kusumawardani, NPM 140. Saya Nadia Nuramadeni, NPM 150. Saya Linaya Naomi Garneta dengan NPM 154. Saya Pramesi Soekarmaheswari, NPM 174. Saya Alicia Kotul Ain dengan NPM Akhiran 184. Saya Viva Putri Asari dengan NPM Akhiran 102. Saya Desinta Wulandari dengan NPM Akhiran 035. Saya Naila Syakira dengan NPM Akhiran 230. Saya Devana Salsabila dengan NPM Akhiran 357. Baik, untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini ada introduction. Nah, jurnal yang kami review ini membahas mengenai analisis rasio terhadap laporan keuangan konsolidasi atau CFS yang membutuhkan pendekatan yang berbeda dari analisis laporan keuangan terpisah atau SFS. Dengan menggunakan rasio yang dirancang khusus untuk CFS, dapat diungkapkan aspek-aspek spesifik dari aktivitas kelompok perusahaan dan faktor risiko yang tidak terlihat dalam analisis SFS. Nah, penelitian ini menggunakan set rasio komprehensif dari Karmanska tahun 2006 yang memungkinkan analisis menyeluruh terhadap posisi keuangan kelompok perusahaan dengan fokus pada struktur kelompok dan hubungan dengan kepentingan non-pengendali. Analisis praktis pada grup GDB menunjukkan kegunaan metode ini dalam praktik nyata. Next. Selanjutnya ada literatur review. Nah, pada laporan keuangan konsolidasi atau CFS memberikan nilai relevansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laporan keuangan terpisah atau SFS dalam menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan dan mempengaruhi harga saham. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa informasi dari CFS lebih bermanfaat bagi investor di pasar modal. Analisis rasio keuangan yang ada seringkali kurang mempertimbangkan spesifikasinya untuk CFS, sehingga penelitian ini penting untuk mengembangkan metode analisis yang lebih relevan bagi laporan konsolidasi, termasuk memperhitungkan kepentingan non-pengendali atau NCI. Penelitian oleh Muller, Abad, Prof. dan Soti mendukung kesimpulan ini menunjukkan bahwa CFS memiliki kemampuan prediktif yang lebih baik dan relevansi yang lebih tinggi terutama setelah adopsi IFRS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada research method. Artikel ini mengadopsi metode penelitian berdasarkan pendekatan Karmanska 2006 yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yang merupakan kelanjutan dari studi yang diterbitkan oleh Wiankowski et al. 1999. Metode ini menggunakan 38 rasio yang menggambarkan profitabilitas, yang merupakan kemampuan pembayaran, arus kas, dan tingkat utang grup korporasi. Selain itu, metode ini mencakup dua kelompok rasio khusus untuk menganalisis grup korporasi. Rasio pengaruh entitas terpisah pada hasil grup dan hak pemegang saham minoritas. Pendekatan ini diadaptasi untuk penelitian internasional dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan menyesuaikannya dari GAAP Polandia ke IFRS, sehingga memungkinkan analisis keuangan komprehensif untuk grup korporasi internasional. Analisis digunakan menggunakan data dari laporan keuangan konsolidasi GDP selama tahun 2010 sampai 2019 dengan tren yang dianalisis dan penyebabnya yang dicari. Jika terdapat kejadian satu kali yang mengganggu, tren atau entitas yang dianalisis memerlukan penyesuaian rasio. Versi modifikasi dihitung dan dibandingkan. GDP dipilih karena peran gandanya di pasar saham Jerman sebagai peserta dan penyelenggara, memperkenalkan isu unik yang tidak muncul dalam analisis entitas dari sektor ekonomi lain.
Nah, studi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan analitis dalam pelaporan keuangan konsolidasi dengan memperkenalkan alat analisis khusus. Analisis empiris menegaskan validitas pendekatan ini, yang dapat memperkaya alat analitis bagi pemangku kepentingan grup kapital. Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk memverifikasi dan memvisualisasikan kepraktisan prosedur komputasi, serta mengidentifikasi tren dalam analisis jangka panjang, mengungkapkan informasi tentang kondisi ekonomi dan kebijakan grup kapital. Artikel ini tidak membahas konteks keputusan potensial di mana rasio ini dapat digunakan, namun di masa depan, konteks keputusan spesifik akan dieksplorasi untuk mengonfirmasi kegunaannya secara empiris. Next. Di sini berikutnya ada rasio analysis of consolidated financial statement set A, di mana pada rasio pertama mengukur persentase pendapatan kotor yang tersisa setelah dikurangi biaya penjualan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar biaya barang terjual dari pendapatan penjualan total, di mana semakin tinggi rasio ini semakin baik. Untuk rasio yang kedua, mengukur persentase pendapatan yang tersisa setelah dikurangi biaya penjualan. Rasio ini penting karena menunjukkan bagian pendapatan yang tersisa untuk biaya keuangan dan pajak. Untuk rasio yang ketiga yaitu menunjukkan seberapa besar laba usaha yang dihasilkan dari modal yang diinvestasikan pemegang saham dan kepentingan non-pengendali. Untuk rasio yang keempat, mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari ekuitas yang dimiliki pemegang saham entitas induk. Untuk rasio yang kelima, menghitung tingkat laba sebelum pajak yang dihasilkan dari ekuitas perusahaan. Untuk rasio yang keenam, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan dari ekuitasnya, sambil mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari pos terhadap fungsi perusahaan. Untuk rasio yang ketujuh, menunjukkan seberapa efisien manajemen menggunakan aset seluruh grup perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Di mana semakin tinggi rasionya, semakin baik karena perusahaan memperoleh lebih banyak uang dari investasi tersebut. Untuk rasio yang ke-8, menunjukkan seberapa efisien manajemen, tidak hanya menunjukkan menggunakan ekuitas, tetapi juga utang jangka panjang, yaitu seluruh pembiayaan jangka panjang perusahaan. Nah, rasio profitabilitas grup ini dijelaskan dengan tujuan melihat kinerja keuangan grup secara menyeluruh dari berbagai aspek. Dari sini terdapat rasio-rasio yang dianalisis untuk perusahaan DST Boards Group. Sebagai contoh penerapannya pada tabel 1, di mana rasio profitabilitas grup ini dianalisis dalam persen. Untuk tabel 1 menyajikan perhitungan rasio profitabilitas grup GDB, grup profitabilitas penjualan kotor, di mana tampak tinggi pada awalnya tetapi terus menurun. Dengan penurunan sebesar 6% selama 5 tahun pertama, setelah itu menjadi stabil di level 88%. Pada tabel nomor 2 terlihat bahwa profitabilitas penjualan bersih juga menurun dengan penurunan sebesar 8,4% selama periode yang dianalisis. Penurunan profitabilitas yang sedikit lebih besar ini dilihat pada profitabilitas penjualan bersih grup. Selanjutnya, rata-rata laba bersih atas ekuitas atau ROE pada nomor 4 adalah 25,8% antara tahun 2010 dan 2019. Di mana beberapa poin persentase di bawah ROE operasional ini pada nomor 3 dengan nilai rata-rata sebesar 33,3% selama periode yang dianalisis. Pada tabel nomor 5, sebanding dengan ROE dari aktivitas operasi nomor 3, yang berarti bahwa keuntungan dan kerugian finansial serta hasil investasi ini mempunyai dampak kecil terhadap profitabilitas grup. Karena tidak ada pos yang dapat digolongkan sebagai keuntungan atau kerugian, maka ROE yang memperhitungkan pos ini pada nomor 6 sama dengan ROE sebelum pajak pada nomor 5. Pada tabel nomor 7, ROA untuk profitabilitas grup ini berfluktuasi pada kisaran rata-rata 0,5. Namun jika dihitung ulang tanpa mempertimbangkan instrumen keuangan pihak lawan, rasio tersebut meningkat menjadi rata-rata 2,2 selama 10 tahun. Pada tabel nomor 8, pengembalian modal yang digunakan dalam versi standarnya sangat fluktuatif dengan penurunan yang sangat besar pada tahun 2013. Di mana jika mengecualikan item instrumen keuangan yang dipegang oleh pihak ketiga, maka pengembalian modal yang digunakan dalam kelompok korporasi akan mengurangi volatilitasnya.
dengan nilai terendah meningkat dari 5,0% menjadi 12,2% pada tahun 2017 dan 2018 dengan rata-rata 15,3% pada nomor 8A. Artinya perusahaan GDB ini mampu menghasilkan return rata-rata sebesar 15,3% dari ekuitas dan utang jangka panjangnya. Next. Selanjutnya yaitu RACFS ZB, yaitu rasio pengaruh terpisah entitas dari grup pada hasil keuangannya. Yang pertama yaitu rasio nomor 9, dampak entitas induk terhadap laba atau rugi yang dapat didistribusikan kepada grup. Dalam rasio ini mengevaluasi bagaimana perusahaan induk mempengaruhi hasil grup. Jika tinggi, grup menciptakan keuntungan karena perusahaan induk. Tingkat rasio tinggi menunjukkan grup sangat tergantung pada operasional perusahaan induk. Yang kedua yaitu rasio 10. Nah, dalam rasio ini dampak entitas anak terhadap laba atau rugi yang dapat didistribusikan kepada grup. Rasio ini menunjukkan bagaimana sebagian besar keuntungan yang dihasilkan oleh kelompok kapital berasal dari operasional anak perusahaan. Yang ketiga yaitu rasio 11, di mana dampak entitas asosiasi terhadap laba atau rugi yang dapat didistribusikan kepada grup. Rasio ini menghitung seberapa besar pengaruh asosiasi dan joint ventures terhadap keuntungan atau kerugian yang didistribusikan kepada kelompok. Dalam rasio ini, bagian dari 3 rasio yang menunjukkan bagaimana 3 jenis entitas dalam grup mempengaruhi keuntungan yang didistribusikan kepada pemegang saham perusahaan induk. Yang keempat yaitu rasio 12, di mana dampak penurunan nilai goodwill terhadap laba atau rugi yang dapat didistribusikan ke grup. Rasio ini menunjukkan bagaimana besar kerugian nilai goodwill anak perusahaan terhadap keuntungan ataupun kerugian yang didistribusikan kepada pemegang saham perusahaan induk. Yang terakhir adalah rasio 13, di mana dampak keuntungan pembelian murah terhadap laba atau rugi yang dapat didistribusikan ke grup. Rasio ini menunjukkan bagaimana banyak anak perusahaan dan aransemen joint yang dibeli dengan harga yang lebih rendah dari nilai wajar, yang berarti manajemen percaya bahwa mereka dapat mereorganisasi perusahaan yang dianggap kurang berharga dan menghasilkan keuntungan di masa depan. Next. Seperti yang terlihat dalam tabel, sebagian besar keuntungan GDB berasal dari perusahaan induknya, yaitu DBAG. Jumlah ini sangat fluktuatif, berfluktuasi antara 92% pada tahun 2012 hingga 43% pada tahun 2016. Penurunan sebesar 53% dalam 3 tahun ini menunjukkan strategi baru grup ini, yakni akuisisi dan konsolidasi bisnis. Jumlah perusahaan yang dikonsolidasi terus meningkat selama beberapa tahun, dari 34 entitas pada tahun 2010 menjadi 75 pada tahun 2015, dan kemudian stabil sekitar 60 entitas setelahnya. Mulai tahun 2017, rasio nomor 9 meningkat menjadi sekitar 70% setelah pelepasan ISE pada tahun 2016. Sehingga keuntungan DBAG menjadi bagian utama dari hasil grup. Laba yang dihasilkan oleh anak-anak perusahaan juga mengalami peningkatan dari 7,6% menjadi 57,3% pada tahun 2016. Rasio ini berdampak pada penurunan nilai goodwill terhadap laba rugi konsolidasi, termasuk penurunan nilai goodwill entitas anak perusahaan asosiasi, memiliki stabilitas selama beberapa tahun pada tingkat di bawah 1%. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rasio analisis set C mengenai rasio kemampuan pembayaran rata-rata dalam satu kelompok modal. Di sini terdapat rasio 14 hingga 23. Di rasio nomor 14 ini merupakan rasio lancar. Dalam analisisnya ini tetap stabil di angka 1006. Artinya tingkat aset lancar cukup untuk menutupi kewajiban selama 12 bulan. Instrumen keuangan menjadi item penting dalam aset lancar dan liabilitas jangka pendek yang mungkin mempengaruhi perataan rasio seiring waktu. Rasio lancar tanpa posisi CCP meningkat sebesar 3,3% selama 10 tahun, dari 1014 pada tahun 2010 menjadi 1047 pada tahun 2019. Perusahaan terus meningkatkan aset yang tersedia setelah penurunan awal. Lalu di nomor 15 yaitu rasio cepat. Di sini GDB merupakan perusahaan jasa, sehingga GDB sendiri tidak mempunyai persediaan dalam untuk dihitung di rasio cepat. Lalu selanjutnya ada nomor 16, rasio kemampuan pembayaran segera. Ini menurun dari 2010 hingga 2012, menandakan
kurangnya kas untuk menutupi liabilitas jangka pendeknya. Nah, sempat stabil pada tahun 2013 dan membaik pada tahun 2016, namun kembali menurun setelah itu. Lalu di nomor 17 ini merupakan modal kerja bersih. Di modal kerja bersih JDB ini awalnya fluktuatif, tapi kemudian tren positif. Minimum tahun 2012 itu negatif 54,2 hari, meningkat hingga maksimum 332 hari pada tahun 2019. Keamanan aktivitas operasi grup itu sehat dan tren ini dikonfirmasi oleh analisis kemampuan pembayaran di yang nomor 14 dan juga nomor 16. Lalu untuk yang nomor 18 ini perputaran persediaan dan juga nomor 19 perputaran persediaan dalam hari tidak dapat dihitung dikarenakan untuk perusahaan ini kan perusahaan jasa, jadi tidak bisa dihitung perputaran persediaannya. Lalu di nomor 21 periode penagihan hutang, perusahaan JDB ini mengalami peningkatan 142,7% dalam waktu penagihan dari debitur antara tahun 2010 dan 2016. Ini disebabkan oleh peningkatan piutang usaha dan penundaan pembayaran pelanggan. Namun setelah tahun 2016 ada perubahan positif signifikan dengan rasio penagihan menurun menjadi 42 hari pada tahun 2018, menunjukkan pengelolaan piutang yang lebih baik. Lalu di nomor 22 merupakan periode pembayaran hutang. Ini jangka waktu pembayaran hutang meningkat dari 15,7 hari pada tahun 2010 menjadi 57,6 hari pada tahun 2016. Naik sebesar 267%. Pertumbuhan ini mungkin menguntungkan perusahaan karena tidak perlu mengeluarkan kas, namun harus dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada perusahaan dan waktu pembayaran utang. Nah, setelah 2016, jangka waktu pembayaran utang kembali berada pada level 20 hari, menunjukkan adanya situasi yang baik. Lalu pada nomor 23 mengenai siklus konversi kas, tingkat keseluruhan peningkatan penagihan piutang yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran utang yang berdampak negatif yang perlahan meningkat dari 18,7 menjadi 24,4 hari. Baik, materi selanjutnya, rasio analysis of consolidated financial statement set D. Ratios of cash flow analysis of the corporate group. Jadi, rasio yang pertama, the ratio of monetary efficiency of the operating profit dengan rumus net cash flow from operating activities per operating profit. Jadi, rasio ini itu menunjukkan persentase pendapatan yang dikonversi menjadi laba operasi. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efisien perusahaan dalam mengelola biaya operasionalnya untuk menghasilkan laba. Dalam perusahaan ini menunjukkan hampir setiap 2 tahun, hampir seluruh laba diubah menjadi monetary resource dengan persentase 90%. Rasio selanjutnya, the monetary operating rate of returns of shareholders equity dengan rumus net cash flow from operating activities per total equity. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan laba operasi. Semakin tinggi rasionya, maka semakin efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang diinvestasikan. Dalam perusahaan ini menunjukkan tren yang negatif, yang berarti semakin menurunnya pemegang saham untuk menerima dividen. Lalu, the monetary ratio of self-financing investing activities dengan rumus cash inflows from investing activities per cash outflows from investing activities. Rasio ini tuh menunjukkan persentase investasi yang dibiayai oleh kas internal perusahaan. Rasio yang tinggi menandakan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang baik dan mampu mendanai investasinya tanpa harus bergantung pada sumber eksternal. Dalam perusahaan ini menunjukkan tren yang umum dikarenakan adanya aktivitas merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan. Lalu, the monetary ratio of internally financing investing activities dengan rumus net cash inflows from operating activities per cash outflows from investing activities. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendanai investasi dari dalam perusahaan itu sendiri, yang biasanya melalui laba ditahan. Rasio yang tinggi menunjukkan ketergantungan yang lebih rendah pada pembiayaan eksternal. Dalam perusahaan ini menunjukkan kisaran 113% yang bermakna kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang besar, menaikkan arus kas, dan memperbanyak investasi. Untuk rasio selanjutnya, the monetary ratio of external financing of investing activity dengan rumus net cash inflows from financing activities per cash outflows from investing activities. Rasio ini tuh menunjukkan sejauh mana perusahaan bergantung pada dana
eksternal untuk mendanai investasinya. Rasio yang tinggi mungkin menunjukkan rasio keuangan yang lebih tinggi jika perusahaan terlalu bergantung pada utang. Dalam perusahaan ini pada tahun 2012 dan 2015 terjadi peningkatan signifikan dalam pendanaan eksternal dikarenakan penerbitan obligasi dan pendanaan jangka pendek sejak tahun 2012. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya mengenai rasio analisis rata-rata utang entitas dalam suatu grup perusahaan dan kemampuannya untuk membayar utang. Untuk rasio pertama, rasio cakupan aset tidak lancar dengan ekuitas. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aset tidak lancar ditutupi oleh ekuitas. Nah, diasumsikan bahwa ekuitas harus cukup untuk menutupi aset tidak lancar, yang berarti bahwa rasio ini harus berada pada tingkat setidaknya 100%. Lalu, cakupan aset tidak lancar dengan modal yang digunakan. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aset tidak lancar ditutupi oleh modal yang digunakan. Dalam situasi yang sempurna, rasionya harus sedikit di atas tingkat 100%. Hal ini terjadi karena entitas induk dan entitas anak dapat mengelola kebutuhan modal jangka panjang dengan baik sehingga dapat mengoptimalkan biayanya. Lalu, rasio leverage aset terhadap liabilitas. Nah, rasio ini menunjukkan tingkat rata-rata utang suatu perusahaan. Rasio ini mengestimasi seberapa besar kemungkinan perusahaan akan melunasi kewajibannya kepada para krediturnya, terutama jika terjadi likuidasi. Lalu rasio utang jangka panjang. Rasio utang jangka panjang ini digunakan untuk mengukur tingkat utang suatu perusahaan, yang dari situ dapat disimpulkan resiko keuangan suatu entitas dalam jangka panjang. Rasio ini membandingkan kewajiban tidak lancar dengan sumber kas yang akan menutupinya, yaitu total ekuitas perusahaan, termasuk keuntungan yang diperoleh dari pembelian saham dengan harga murah. Selanjutnya, rasio leverage aset berwujud dengan liabilitas tidak lancar. Rasio ini menunjukkan seberapa besar utang jangka panjang perusahaan yang dijaminkan dalam bentuk aset berwujud. Hal ini dikarenakan aset berwujud yang bersifat liquid digunakan oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dan jika diperlukan dapat dijual juga dijadikan kas untuk melunasi kewajiban tidak lancar. Nah, rasio ini tuh rasio yang paling berguna bagi perusahaan dalam menghadapi ancaman likuidasi. Lalu interest cover atau penutupan bunga. Jadi, penutupan bunga ini merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga yang jatuh tempo. Nah, indikator ini menunjukkan hubungan antara laba konsolidasi sebelum pajak dan pajak dan bunga untuk periode tersebut. Nah, jika rasio ini berjumlah 1 atau kurang, hal tersebut berarti bahwa entitas menghasilkan lebih sedikit bunga dari yang harus dibayarkan kepada krediturnya. Yang terakhir, rasio kemampuan untuk melunasi pembiayaan eksternal. Rasio ini merupakan perluasan dari rasio yang saya sebutkan sebelumnya, rasio penutupan bunga, dengan cara mengakui bahwa bunga mungkin bukan satu-satunya pembayaran ke sumber pembiayaan eksternal. Penyebutnya mencakup rata-rata liabilitas pinjaman jangka pendek karena akan dilunasi dalam 12 bulan ke depan, sehingga memperkirakan kemampuan entitas untuk membayar bunga. Nah, dalam PP tersebut tertera tabel rata-rata utang GDB atau perusahaan GDB dan kemampuannya untuk membayar utang. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan beberapa informasi. Untuk rasio yang disesuaikan dari cakupan aset tidak lancar dengan ekuitas, nomor 29A menunjukkan tren yang meningkat dari 67,3% pada tahun 2010 menjadi 94,4% pada tahun 2019. Cakupan aset tidak lancar dengan modal yang digunakan untuk nomor 30A untuk sebagian besar berada pada tingkat sedikit di atas 100% dan meningkat menjadi 125% pada tahun 2019. Dan tingkat tersebut merupakan tingkat rasio yang optimal karena memungkinkan untuk mengoptimalkan biaya dengan tidak menggunakan liabilitas lancar untuk membiayai aset tidak lancar. Rata-rata utang yang ditunjukkan oleh rasio leverage aset terhadap liabilitas nomor 31 awalnya sangat stabil pada tingkat rata-rata 98%, tetapi mulai berada pada tingkat penurunan setelah 2016. Dalam kasus likuidasi, lebih sedikit uang yang dapat diperoleh dari penjualan perusahaan mereka, namun dengan tingkat yang rendah, kreditur harus mencari pembayaran kembali input
untuk perusahaan mereka di tempat yang lain. Lalu untuk penutupan bunga nomor 34 menunjukkan tren peningkatan dengan peningkatan 440% selama periode. Hal ini mengindikasikan peningkatan kemampuan untuk melunasi bunga yang jatuh tempo untuk periode tersebut dari laba sebelum pajak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait RACFS ZF, yaitu terkait dengan rasio untuk pemegang minoritas dari pemegang saham itu sendiri. Nah, di ZF ini memiliki 3 rasio, yaitu ada rasio nomor 36 terkait dengan tingkat rata-rata dari kepentingan pengendalian atau NCI, yang dimana rasio ini menguji tingkat rata-rata suatu NCI dalam kelompok modal. Untuk rasio yang kedua, yaitu ada rasio nomor 37, di mana merupakan penyertaan kepentingan dan pengendalian NCI dalam laba atau rugi bersih konsolidasi, di mana rasio ini menunjukkan bagian mana dari laba atau rugi yang dihasilkan oleh kedua kelompok modal dan pemegang saham minoritas yang diatribusikan kepada NCI. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin banyak pula keuntungan yang dihasilkan dari kelompok tersebut. Lalu ada rasio terakhir, yaitu rasio nomor 38, merupakan partisipasi kepentingan dan pengendalian atau NCI dalam total laba rugi komprehensif konsolidasi, di mana rasio ini merupakan rasio pelengkap dari rasio 37, yang dimana berkaitan dengan menambah keuntungan perusahaan yang akan langsung masuk ke dalam ekuitas tanpa dicatat sebelum dalam laba dan juga rugi. Di dalam rasio nomor 36 ini dapat dilihat pada tahun 2010 dan 2011 ini mengalami penurunan dari 13,5% menjadi 6,8%. Hal ini disebabkan oleh akuisisi kepemilikan pemegang saham dan pengendali di Eurex Zurich AG. Nah, penurunan NCI ini juga kembali terjadi pada tahun 2015 sebanyak turun menjadi 3,8%. Hal ini terjadi karena adanya akuisisi terkait NCI dari Stocks AG yang sebelumnya juga hanya dimiliki sebanyak 50%. Lalu terakhir pada tahun 2019 itu terjadi kenaikan yang meningkat menjadi 6% setelah terjadinya merger dan akuisisi dari perusahaan itu tersebut. Lalu untuk rasio nomor yang kedua yaitu nomor 37 terlihat pada tahun 2010 adalah negatif, yaitu minus 5,7%, lalu pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 2,6%. Hal ini merupakan hasil dari bagian Swiss Exchange AG dalam biaya penurunan nilai ISE. Untuk selanjutnya yaitu ada nomor 38 yang bisa dilihat pada tahun 2010 juga mengalami penurunan sebanyak minus 0,7%, lalu juga mengalami kenaikan pada 2011 sampai seterusnya, yaitu di mana menunjukkan tren yang sangat mirip dengan rasio 37, yaitu di mana berarti bahwa kepentingan pengendali memiliki bagian laba dan rugi yang kurang lebih sama yang dicatat dalam hasil keuangan dan bagian yang dicatat secara langsung oleh ekuitas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya conclusion dari penelitian jurnal ini. Yang pertama itu ada pentingnya analisis laporan keuangan konsolidasian. Dalam penelitian ini tuh disebutkan bahwa analisis laporan keuangan konsolidasian itu penting karena membutuhkan metode khusus karena berbeda dari analisis entitas tunggal. Nah, dalam penelitian ini itu mengusulkan menggunakan pendekatan analisis risiko keuangan yang dikembangkan oleh Karmanska pada tahun 2006. Pendekatan ini tuh termasuk 38 rasio yang tadi sudah dijelaskan, yang 38 rasio tersebut itu tuh menggambarkan kondisi keuangan dari suatu grup perusahaan. Lalu yang kedua mengenai studi kasus Deutsche Börse Group. Studi kasus ini itu menggunakan metode analisis rasio keuangan untuk periode 2010 sampai 2019. Nah, analisis ini tuh memberikan perhatian khusus pada isu-isu yang spesifik pada laporan konsolidasian dan yang tidak ada pada laporan individu, dan memungkinkan analisis rinci dari grup itu karena adanya pengaruh entitas terpisah terhadap kinerja keuangan grup dan adanya hak pemegang saham dari minoritas. Nah, hasil analisis ini kalau disimpulkan itu
secara garis besar, GDP itu menjalankan strategi mengakuisisi bisnis baru dan melakukan konsolidasi grup. Lalu ada peningkatan jumlah anak perusahaan yang awalnya itu menyebabkan penurunan laba perusahaan induk. Namun dalam beberapa tahun terakhir, GDP itu akhirnya sedikit demi sedikit membeli entitas baru dan perusahaan induknya itu menghasilkan porsi laba yang lebih besar dari tahun ke tahun akibat dari membeli entitas baru tersebut. Lalu mengenai kebijakan investasi secara keseluruhan itu dapat dievaluasi secara positif. Dapat dilihat dari tingkat NCI-nya itu memang menurun dari setiap tahun dan berada, namun level rata-ratanya itu ada di 6% selama periode yang dianalisis, berarti selama 9 tahun. Nah, untuk keuntungan yang menjadi milik NCI sendiri itu rata-ratanya itu 50% dari 6%, berarti 3%. Next. Untuk kesimpulan secara keseluruhan, rasio keuangan yang disajikan itu terbukti berguna untuk mengidentifikasi aspek bisnis yang spesifik untuk grup modal. Nah, metode ini tuh bergunanya tuh ketika menganalisis perusahaan induk dan perannya dalam grup perusahaan. Metode ini juga memungkinkan analisis ketergantungan grup terhadap perusahaan induk dan risiko yang mungkin dihadapi seluruh grup jika perusahaan induk itu mengalami masalah keuangannya sendiri. Next. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai penelitian jurnal ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.